habit dari masyarakat itu sendiri yang memang disiplin. Awal dampaknya itu mungkin nanti kekeringan dulu. Mulai sekarang sih kita lebih kurangi criticize ya teman-teman. Pemerintah yang bisa merealisasikan, tapi masyarakat yang akan menggunakan bisa work kalau memang nggak ada kerjasama dari masyarakatnya. Air tanah secara berlebihan itu pasti akan menyebabkan kekeringan. Be part of solution, not pollution. Hai friends, kembali lagi di One Minute One Question. Hai teman-teman semuanya, kita kembali lagi di podcast ini teman-teman, dan di sini di sebelah saya sudah ada kakak cantik. Halo Kak. Hai, perkenalkan aku Yulina Fitriani, your Miss Eco International Indonesia 2025. Oke, Kak Yuli ya. Betul, Yuli aja. Kak Yuli. Betul. Oke, Kak Yuli sebagai Miss Eco Internasional. Ya. Oke, nah teman-teman, tadi Kak Yuli memperkenalkan diri sebagai Miss Eco Internasional. Jadi tahu dong kita pembahasan di podcast kali ini bakal tentang apa ya Kak ya? Betul. Jadi ini kita bakal ngobrolin tentang yang namanya lingkungan. Nah, kalau sebelumnya nih teman-teman, kita podcast itu tentang apa ya, Gen Z, tentang work life balance dan lain-lain. Tapi ini kita agak sedikit fokus ke lingkungan yang sekarang tuh, apalagi terutama di Indonesia ya Kak ya, itu udah sangat-sangat problemnya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau memang nggak dari sekarang kita benahi, Kapan lagi? ya, Betul. gitu ya. Nah, jadi untuk isu lingkungan kita yang bakal kita bahas ini adalah untuk teman-teman yang mungkin tinggal di Jakarta atau memang sudah lama di Jakarta, pasti sudah dengar yang namanya isu-isu kalau Jakarta akan tenggelam. Wah, serem gak sih Kak kalau dengarnya ya? ya? Ini udah beberapa kali sih, bukan sekali dua kali aku dengar tentang isu Jakarta bakal tenggelam. Cuman memang apa sih penyebabnya, kayak kita bisa cari tahu. Oke, betul banget Kak Yuli. Nah, jadi kita bakal cari tahu teman-teman, sebenarnya apa sih itu Jakarta bakal tenggelam, beneran mau tenggelam apa enggak gitu ya. Nah, mungkin aku mau tanya di sini nih Kak, pendapat Kak Yuli pribadi sebagai Miss Eco Internasional yang mungkin pengetahuannya tentang lingkungan hidup tuh sudah banyak. Kira-kira sebenarnya apa sih Kak yang bikin timbulnya isu Jakarta akan tenggelam? Seperti yang kita tahu ya, kota Jakarta ini adalah kota padat penduduk. Otomatis ruang terbuka hijaunya pun semakin terbatas. Jadi penyerapan air ataupun dan lain sebagainya pun jadi semakin terbatas. Lalu semakin banyaknya penduduk, penggunaan air tanah, terus juga mungkin semakin padat, kebayangkan ya Kak ya, itu semakin banyak juga residu ataupun kayak limbah yang dibuang oleh manusianya sendiri. That's why kayak hal-hal seperti inilah yang menyebabkan isu mungkin Jakarta akan tenggelam. Faktor utamanya adalah ini. Gitu. Oke, memang karena salah satunya dari masyarakat itu sendiri. Masyarakatnya, betul. Nah, mungkin tapi banyak juga yang bilang kalau misalkan isu kenapa Jakarta mau tenggelam ini salah satunya itu adalah dengan air tanah, penggunaan air tanah yang sangat signifikan. Nah, kira-kira menurut pendapat kakak, apakah air tanah itu sebenarnya memang berpengaruh itu atau gimana nih Kak untuk Jakarta ini? Sebenarnya kalau untuk air tanah sendiri ya, karena kita tahu balik lagi Jakarta itu padat penduduk, jadi nggak semua masyarakat bisa menggunakan air yang mungkin pengelolaannya udah resmi dari pemerintah, seperti itu ya gitu. Jadi memang mungkin mereka coba gali sendiri atau bikin gimana sih sistemnya sendiri tanpa memikirkan bahwa jangka panjangnya itu akan berefek seperti apa gitu. Jadi air tanah ini buat masyarakat kita sama-sama edukasi ya kayak gitu. Jadi memang penggunaan air tanah secara berlebihan itu pasti akan menyebabkan kekeringan. Gitu, kekeringan terutama udah Jakarta nggak ada lahan hijau, nggak ada lahan terbuka, dikeruk terus tuh airnya kan, ya bisa jadi ini akan ada penurunan tanahnya seperti apa dan kemungkinan bisa jadi tenggelam, itu bisa jadi. Gitu. Berarti memang sebenarnya ya mungkin apa ya, rumah tangga di luar sana yang pakai air atau masih air tanah ya nggak tahu ya kalau misalkan itu mereka ya udah ambil aja tanpa tahu sebenarnya itu bakal dampaknya seperti apa. Iya betul kebanyakan seperti itu. Nah, kakak tahu nggak sih kan kira-kira sebesar apa sih kan sebenarnya penggunaan air tanah itu saat ini ya untuk kontribusi pengguna air tanah yang masif itu sama penurunan daratan Jakarta? Kalau misalkan kita baca gitu ya di CAT gitu kan, kayak penurunan signifikannya seperti apa. Jadi sekarang tuh penggunaannya itu udah 21 meter kubik. Bayangin Kak, 21 meter kubik per tahun, sementara kayak daya asupannya aja itu cuma 52. Wow. 52 meter kubik itu asupannya ya. Diambil 21, udah pasti kayak
semakin setengah nggak ini, ada, ya. iya semakin nggak ada dan semakin nggak ada. Kebayang nggak 2-3 tahun ke depan kalau ini nggak cepat-cepat diatasi atau masyarakat nggak cepat aware, itu akan berpengaruh banyak sama sebagian wilayah Jakarta, gitu loh. Bener gak sih Kak? Iya, Kayak iya. tiba-tiba ada yang ambrol lah, Iya, gitu. Tiba-tiba iya. ada hole lah, Iya. tiba-tiba misalkan banjir tidak diduga ya. Seperti itulah teman-teman, karena memang daya resapannya juga sudah semakin berkurang. Iya, terutama banyak banget Jakarta yang sekarang kan udah pembangunan di mana-mana. Pembangunannya di mana-mana. Lahan yang tadi aja, lahan terbuka hijaunya aja sudah semakin Sudah semakin sedikit. ya. Oh iya, betul banget sih Kak. Dan mungkin teman-teman di luar sana yang masih belum kebayang nih kenapa air tanah itu bisa berpengaruh, mungkin boleh lihat kali ya struktur Struktur, iya. tanah tuh seperti apa gitu Ya, ya. bisa dicek juga tuh struktur tanah tuh seperti apa, yang Iya. idealnya seperti apa. Iya. Nah, kalau digambarin warna tuh ya teman-teman ya. Kalau yang sehat itu kan hijau karena dia cukup air, cukup lahan. Iya. Nah, sekarang tuh Jakarta tuh udah coklat menuju orange, menuju merah gitu, udah menuju danger side gitu loh, Kak. Ngeri kan Iya, ya, sudah gitu. mengkhawatirkan Sudah ya. mengkhawatirkan. Apalagi teman-teman yang memang tinggal di Jakarta memang sudah seharusnya nggak sih Kak yang ya kita harus aware sama lingkungannya karena memang ini tempat tinggal kita. Betul, dijaga ya. Iya, iya betul banget. Mungkin sekarang tadi ngomongin tentang air tanah. Nah, aku sekarang pengen nanya sih Kak. Jadi kan sekarang ini mungkin nggak hanya di Jakarta kali ya, di wilayah Indonesia yang lain cuaca tuh lagi gak nentu banget. Betul. Ya kan? Jadi kita udah ada di perubahan iklim global mungkin ya. Nah, kira-kira itu berpengaruh nggak sih Kak sama yang namanya kenaikan air laut? Perubahan iklim gitu ya. Perubahan iklim, memang perubahan iklim itu udah lumayan ekstrim ya sekarang. Kemarin Kakak mungkin sempat cek nggak, Bandung tuh suhunya udah sampai 12 derajat di pagi hari, 12 sampai 18. Berarti kan itu udah kayak di luar sewajarnya gitu loh, yang dia bisa naik dan turun. Apalagi di Jakarta gitu, dengan yang masifnya ada building, dia apalagi ya, maksudnya ruang terbuka hijaunya juga minim gitu. Jadi ini mungkin sangat mempengaruhi kenaikan karena dia panas. Iya. Jadi air tuh cepat menguap. Bener nggak ya? Ya entah mungkin hujan dan nggak ketampung, atau mungkin nanti timbulnya mungkin bencana-bencana alam yang nggak bisa kita duga. Tiba-tiba ada apa segala macem kan. Perubahan itu orang kadang mikir, oh ini mungkin hanya bencana. Enggak, ini tuh memang bencana yang kita buat tapi kita nggak sadar gitu loh. Sudah ada tanda gitu ya. Sudah ada tanda tapi kita nggak sadar. Perubahan iklim ini udah menandakan bahwa Indonesia khususnya di Jakarta ini udah nggak baik-baik aja. Itu ya teman-teman ya, mungkin di sini teman-teman ada yang kira, wah nanti panas, nanti hujan ya, paling emang lagi musimnya aja. Musimnya enggak ya. Teman-teman Ya. Seharusnya memang kalau musim kayak sekarang ini kita bulan Juli ya, kayak Juli Agustus. Ini memang kita harusnya musim kemarau kan. Maksudnya mau menuju hujan. menuju ya. Iya, jadi kalau sekarang tiba-tiba udah hujan gede dan terus-menerus, nah itu udah mulai ada yang nggak wajar. Oke. Jadi memang sebenarnya ya kondisi sehari-hari kita juga udah bisa tahu ya, harusnya bener, harusnya ini musim apa gitu kan. Kalau musim panas tiba-tiba hujan, nah itu juga kan ada faktor lain gitu. Oke. Nah mungkin sekarang kita ngomongin tentang tadi Kakak bilang tentang di Jakarta udah banyak pembangunan gitu ya. Nah itu berpengaruh nggak sih sebenarnya tentang urbanisasi kayak banyak banget, apalagi sekarang kan lapangan kerjaan di Jakarta banyak di Jakarta gitu ya. Jadi orang-orang pada pindah ke Jakarta gitu, terus menetap bahkan, dan pembangunan di mana-mana untuk transportasi umum dan lain-lain. Nah kira-kira itu tuh berpengaruh nggak sih Kak ke kondisi tanah Jakarta saat ini? Sangat berpengaruh. Pasti dari tahun ke tahun bisa dilihat lah perbedaan di Jakarta seperti apa. Kadang kalau kita lagi masif nih libur panjang, kelihatan kan Jakarta sekosong apa. Berarti memang pergerakan masyarakat urbanisasi itu cepat banget. Nah, tingginya masyarakat yang berpindah ke sini dan lain sebagainya itu sebenarnya memang udah ditanggulangi. Cuman memang ini nggak bisa ditampung karena semua orang pasti pengen ke Jakarta, bener nggak sih? Semua orang pengen mengadu nasib di sini dan lain sebagainya. Pembangunan semakin banyak, lahannya sendiri nggak ada, sampai kadang udah ada rumah susun dan lain sebagainya. Nah hal-hal ini yang mungkin tidak dipertimbangkan pembangunannya atau apa, dan masyarakatnya sendiri kurang bisa menjaga, sehingga akhirnya timbullah masalah-masalah baru gitu, yang tadinya mungkin tempat ini adalah tempat sumber resapan, tiba-tiba jadi tempat tinggal, akhirnya semakin lama semakin habis gitu. Dan inilah yang mungkin aware, dan why kayak banyak pemerintahan udah bikin transportasi umum dari kota ke kota supaya apa, mempermudah juga dan mengurangi urbanisasi gitu. Bener ya. Jadi ya memang transportasi umum itu ya biar urbanisasi juga dapat ditekan bisa ditekan, betul. Jadi udah deh pada stay di tempat masing-masing, mau ke Jakarta boleh, udah ada kereta cepat ya, kayak sekarang
Bandung nggak perlu lagi ngekos di Jakarta, udah bisa bolak-balik. Betul. Bahkan sekarang Jakarta namanya orang mau tinggal di Jakarta bukan lagi cari tanah, tapi emang membangunnya tuh ke atas gitu Membangunnya ya. ke atas. Nah ini juga yang sebenarnya jadi problem juga ke depannya pasti sih Kak, gitu dari perubahan cuaca dan lain-lain sebagainya. Belum lagi orang itu kan pasti semua sumber air juga mereka paling utama dan itu yang perlu dipikirkan teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi memang ya sudah seharusnya menjaga. Iya, betul. Nah mungkin kalau dari kakak Kak Yuli sebagai musiko gitu ya Kak, aku mau tanya aja sih Kak, kira-kira kan sekarang pemerintah sudah membuat upaya-upaya untuk menanggulangi ya, contohnya tadi penurunan tanah Jakarta, terus kurangnya ruang terbuka hijau dan lain-lain gitu ya, pokoknya isu-isu lingkungan. Nah kira-kira menurut kakak sebagai Miss Iko yang memang tahulah sebenarnya harusnya seperti apa di lingkungan, nah kira-kira pemerintah itu sudah efektif dan efisien belum sih Kak dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan? Sebenarnya banyak banget ya teman-teman kebijakan yang udah dibuat pemerintah, dengan buktinya ada transportasi kita semakin maju gitu, terus juga mungkin banyak juga upaya-upaya yang dilakukan, bikin tanggul inilah atau misalkan ada sumber resapan lain yang gimana ini menahan Jakarta untuk minim bencana gitu lah. Mungkin udah banyak yang efektif juga, tapi balik lagi ini nggak bisa work kalau memang nggak ada kerjasama dari masyarakatnya. Gitu. Jadi balik lagi ini bukan tanggung jawab pemerintah dan bukan tanggung jawab kita, maksudnya kita harus bareng-bareng gitu loh Kak. Maksudnya kita tanggung jawab kita bersama gitu loh, dari antara masyarakatnya dan pemerintahnya juga harus bersinergi gitu, karena memang pemerintah yang bisa merealisasikan tapi masyarakat yang akan menggunakan gitu. Jadi harus ada sinkronisasi lah ya dalam program-programnya gitu. Jadi kalau memang ini sudah klop, pasti apapun itu yang dilakukan pemerintah pasti bisa berjalan seharusnya seharusnya sudah bisa berjalan. Oke, nah itu tadi kita membahas tentang pemerintah, dan salah satu proyek pemerintah yang aku tahu nih Kak tentang untuk menanggulangi penurunan Jakarta untuk jangan tenggelam dulu deh Jakarta itu ya. Itu terus nggak banjir banjir dulu. Nah itu salah satunya itu namanya itu Giant Sea Wall yang ada di pantai utara Jakarta. Jadi itu adalah tembok beton gitu ya. Nah itu adalah salah satunya untuk menanggulangi upaya pemerintah untuk air laut tuh nggak masuk langsung ke daratan. Nah kira-kira salah satu upaya pemerintah yang dilakukan itu udah efektif enggak sih Kak menurut kakak untuk mengatasi tenggelamnya Jakarta ini? Iya, pasti ketika ada pembangunan sesuatu itu pasti kan dipikirkan dampak dan juga dipikirkan ini sebab akibatnya ya untuk apa. Nah untuk Giant Sea Wall ini memang untuk awal-awal hadir itu udah pasti sangat efektif. Nah namun semakin beriring jalannya waktu gitu, ini perlu memang juga kerja dari masyarakatnya gitu. Jadi ini tuh ditahan kan Kak ya gitu. Notabene ini udah dibikinin wall sebesar ini, kalau nggak dijaga ya kan pemerintah nggak mungkin lihat ke situ 24 jam dan lain sebagainya, karena dari masyarakatnya sendiri juga harus aware, udah mulai jaga, katanya juga udah mulai bocor. Nah hal-hal inilah yang jangan sampai timbul bencana-bencana yang dibuat sama sendiri gitu loh. Buat masyarakat yang mungkin tinggal di sekitaran situ ataupun masyarakat yang kita khususnya yang tinggal di ibu kota juga harus lebih aware lah gitu, saling menjaga gitu. Jadi supaya memang ya nggak timbul lagi nih Kak bencana-bencana, jangan sampai ketika udah ada timbul bencana menyalahkan salah satu pihak, padahal memang ini perlu kerjasama dari kedua-duanya gitu. Baik, berarti memang ya sudah seharusnya ya Kak pemerintah mengimplementasi melalui program-program yang buat upaya-upaya dibuat dan kita membantu menjaga ya. Balik lagi dari kitanya sendiri. Betul ya, mungkin di sini teman-teman di luar sana atau netizen gitu ya, banyak yang pemerintah tuh kerjanya apa sih gitu. Ini tuh harusnya A, harusnya B, harusnya C, tapi tanpa kita sadari sebenarnya ya kita juga banyak kok udah dikasih yang bagus tapi kita nggak ngejaga gitu ya. Banyak kayak gitu. Jadi mulai sekarang sih kita lebih kurangi criticize ya teman-teman. Maksudnya kita aware boleh gitu, cuman kita mengurangi daripada gitu kita hanya only criticize, tapi mending kita juga bertindak gitu, mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu dalam menjaga lingkungan. Ya contohnya lah jangan membuang sampah sembarangan, it's the basic, tapi masih banyak banget yang belum bisa lakuin gitu loh.
Jadi memang dari hal-hal kecil dulu deh gitu yang kita bisa lakukan, tapi itu kalian nggak sadar efeknya itu besar banget buat lingkungan gitu. Itu teman-teman ya. Nah, terus aku mau tanya sih Kak. Jadi sebenarnya apa sih pandangan Kakak ya tentang katanya Jakarta itu bakal tenggelam tuh 10-20 tahun mendatang. Nah, kira-kira kalau misalkan beneran terjadi atau memang semakin lama semakin turun dan udah banyak tanda-tanda yang bakal tenggelam, nah, skenario terburuk menurut Kakak apa Kak? Skenario terburuk ya sebenarnya pasti warga yang efeknya tinggal di khususnya ya di building gitu. Maksudnya kan memang kita udah nggak ada lahan lagi dan lain sebagainya. Terus juga kita udah nggak ada sumber resapan lagi mungkin ya. Awal dampak itu mungkin nanti kekeringan dulu. Itu udah tanda, benar nggak sih? Iya. Dari mulai air udah mulai langka, terus juga mungkin dari iklim kita udah unstable, jarang hujan, misalkan gitu. Nah dari kekeringan itu udah tanda, oh ini udah ada yang nggak beres gitu. That's why sebagai langkah utamanya gimana sih Kak gitu ya, kita apa yang bisa kita lakukan secara sederhana kita mulai lakukan gitu. Jadi memang menurutku skenario terburuknya udah pasti kekeringan dulu sih Kak. Kekeringan dulu ya. Kekeringan dulu, nanti udah kekeringan mulai tuh ada ambrol tiba-tiba, ambrol apa, dan ini tuh udah sering terjadi ya teman-teman. Maksudnya beberapa kejadian bukan misterius, itu bukan karena ada UFO atau bukan ya teman-teman, ya itu memang diciptakan misteri ya. Bukan misteri, jadi tolong jangan tiba-tiba ada teori konspirasi, bukan, tapi memang itu diciptakan karena ya habit kitanya sendiri yang memang udah nggak menjaga gitu. Tanpa kita sadari ya, itu adalah bentuk perlakuan kita dari beberapa puluh tahun sebelumnya gitu. Betul, kita kan nggak tahu. That's why kalau kita menjaga ya setidaknya anak cucu kita nih ke depannya bisa menikmati juga gitu. Betul. Nah, mungkin kira-kira sebenarnya apa sih Kak yang bisa kita pelajari untuk Jakarta ini yang akan menghadapi masalah serupa? Kalau nggak salah tuh contoh misalnya Amsterdam ya. Amsterdam itu kan katanya itu kota yang ada di bawah laut ya. Nah, itu aja kok bisa kok untuk bikin kota yang notabene di bawah laut. Tapi kita yang di Jakarta yang masih aman, tapi malah kita malah menurun gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari gitu? Balik lagi, semuanya adalah habit ya teman-teman ya. Kalau kita pelajari di Amsterdam atau misalkan di kota-kota lain ya, contoh Jepang lah ya, dia udah lebih sustain di dalam lingkungan. Nah itu pola habit dari masyarakatnya sendiri yang memang disiplin. Kuncinya itu konsisten dan disiplin. Jadi memang nggak bisa kita perkara mudah ya untuk isu lingkungan ini, kayak apa ya, rasa aware, rasa peduli masyarakat untuk tidak membuang sampah aja itu udah, kalau Indonesia udah bisa gitu massive sih. Perubahannya pasti akan massive gitu. Jadi memang sebelum kita berkaca, memang banyak kayak kota-kota lain dibangun di bawah laut, ada yang misalkan di tanggul yang benar-benar bahaya gitu kan, seharusnya itu roboh, tapi kok bisa enggak, karena memang masyarakatnya habitnya benar-benar disiplin, menjaga lingkungannya seperti apa gitu. Jadi memang kalau kita pikirin secara apa terlalu besar juga muluk-muluk namanya, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil yang mulai tadi kita penggunaan airnya secara bijak. Jadi kalau kita menggunakan air ya bijak aja penggunaannya, karena kita nggak tahu apakah nanti akan ada bencana lainnya dan seperti apa yang kita nggak sadar gitu. Jadi memang kalau dari aku sendiri sih, untuk Jakarta sendiri yang bisa dipelajari itu adalah habit dari masyarakatnya. Kita bolehlah mulai mengadaptasi, kayak sekarang kan udah banyak banget budaya masyarakat yang aware sama disiplin sama lingkungan. Contohnya udah mulai nih timbul generasi muda yang peduli lingkungan. Itu udah adaptasi habit dari luar yang bagus menurutku, yang bisa diimplementasikan di Indonesia gitu. Tapi yang boleh tadi ya habitnya dulu. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sih dari aku. Nah, kira-kira tadi kalau udah ngomongin soal habit tentang buang sampah pada tempatnya. Nah, itu kan adalah hal-hal basic yang sebenarnya, maksudnya kalau berhubungan dengan lingkungan, buang sampah itu adalah hal yang paling minim yang bisa kita lakukan. Nah, tapi untuk di masa saat ini gitu ya, mungkin apa sih Kak yang kira-kira selain buang sampah tuh kita tanpa kita sadari kita juga udah ngebantu buat nyelamatin lingkungan. Misal aja contohnya ya, kita sebagai perempuan gitu ya, baju kita sering kita bosan pakai baju, mungkin kita bisa thrifting atau kita bisa sumbangin atau apa gitu Kak. Kira-kira dari Kakak ada nggak saran-saran untuk anak muda di sana yang pengen lebih satu langkah lebih maju lagi dibanding buang sampah pada tempatnya?
Benar, kalau hal paling basic itu tadi buang sampah. Iya. Tapi kayak tadi kita buat perempuan yang khususnya kita coba tekan deh slow fashion di kita supaya limbah-limbahnya itu nggak banyak, karena limbah dari baju ini sulit loh Pak untuk diolah kembali kan gitu, dan memang nggak semua bisa gitu, dan belum ada pengelolaan baik UMKM ataupun pengelolaan limbah maksudnya untuk fashion gitu kan, belum banyak. Terus memang dari kita bisa ngelakuin apa lagi sih? Coba kita bisa neken yang namanya food waste. Food waste. Ya, food waste ini tuh memang aware nggak, mungkin Indonesia masih sangat asing. Tapi kalau misalkan memang kita mau selangkah lebih maju, kita bisa menekan angka food waste. Jadi jangan kita berkontribut. Kenapa? Karena limbah dari makanan ini yang kita bisa tekan banyak kan, pengurangan limbahnya satu. Keduanya, limbahnya itu kan susah juga lumayan diolah makanan. Dan kita bisa menekan angka zero hunger gitu sih, supaya kita nggak ada lagi orang yang kelaparan, mungkin nanti krisis lah, beras langka gitu dan lain sebagainya. Jadi kurangin deh teman-teman, jadi sekiranya kita makan secukupnya, terus juga jangan lapar mata, karena kan orang kita makannya segala pingin ada, ujung-ujungnya kebuang. Nah, hal-hal habit balik lagi ya, kebiasaan seperti itulah yang jadinya menimbulkan bencana-bencana baru tanpa disadari gitu. Iya, oke, benar-benar ya. Mungkin kita di sini ngerasa kayak ya udah makanan cuma dikit gitu, nanti buang aja, udah basi, udah sisa. Maksudnya udah buang aja gitu. Buang aja, tapi nggak dipikir kan itu dibuang nanti akhirnya kemana? Mungkin ini adalah pikiran kita sendiri, tapi tanpa kita sadari 1 juta, 2 juta, 3 juta orang di sana juga berpikir yang sama ya. Jadinya permasalahan gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memang lagi coba untuk membantu lingkungan, mencintai lingkungan, selain buang sampah pada tempatnya, ya terutama itu zero waste itu ya. Ya, zero waste. Kita waste manajemennya kita mulai lah dari kita sedikit demi sedikit. Yang paling kecil ada di rumah tangga dulu ya. Betul, di rumah kita masing-masing. Oke, kalau gitu ya teman-teman ya, jangan lupa itu adalah tadi kita udah ngobrolin banyak banget tentang isu lingkungan dan saran yang terbaik untuk teman-teman untuk membantu lingkungan kita saat ini. Dan semoga kita semua bisa membantu sama-sama untuk memulihkan bumi ya, bisa dibilang. Bumi, betul. Oke, kalau dari kakak ada nggak nih kak untuk saran untuk teman-teman di luar sana yang ingin start untuk action membantu? Jadi khususnya nih buat generasi muda ya, buat Gen Z kita, yuk kita trenkan, kita viralkan lagi kembali untuk menjaga lingkungan gitu. Memang sounds like boring atau apa, tapi memang ini kita udah rasakan dampaknya bersama-sama. Jadi be part of solution, not pollution. Oke, itu ya teman-teman ya dari Kak Yuli. Jangan lupa untuk tetap diterapkan cinta lingkungannya. Oke, kalau gitu kita segini dulu aja podcast kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Kita kembali lagi minggu depan. Bye.